Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil gizar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin al-athhar wa ikhwanihil abrar wa ashabuhul akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati ummahati fillah rahimakunallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan rahmatnya. Kita berkumpul kembali. Kalau bukan karena takdirnya, ketetapannya, kehendaknya, niscaya kita mungkin tak akan hadir di pertemuan majelis ilmu ini. Tapi Allah memberikan kesempatan dan Allah mengizinkan kita menghadiri majelis ilmu yang mungkin setiap ummahat berada di tempat yang berjauhan. Ya, terakhir kita di kelas lain itu ada yang dari Indramayu, ya, ada yang dari Padang, ya, Masya Allah. ada yang dari Malang, ya. Tapi nggak tahu ya di sini paling jauh dari mana di sini ummahat. Ada yang paling jauh di sini? Di luar Jawa ada di sini? Nah, alhamdulillah masih di Pulau Jawa ya. Ya, Iya, masih Ustaz. di Pulau Jawa. Ya, paling jauh di Pulau Jawa ada. Ada yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin banyak di Jawa Barat ya, hampir semua di Jawa Barat. Ya, atas izin Allah. Bahkan ada yang dari Australia, Mahat. Masya Allah. Ya, dari Canberra, ya, Australia. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Nikmat adanya teknologi di zaman ini. Sehingga kita bisa menghadiri dengan mudahnya, ya, menghadiri dengan mudahnya untuk bermajelis ilmu, untuk belajar. Kalau bukan untuk belajar, untuk apa lagi ummahat? Untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk berbekal di sisa waktu umur kita. Karena kita tahu yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka, yang bisa memasukkan kita ke dalam jannah surganya Allah adalah amal saleh. Dan amal saleh memiliki landasan yang namanya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ilmu agama.
yang bisa membuat kita takut kepadanya, yang bisa membuat hati kita senang akan harapan-harapan yang hak, bukan harapan-harapan yang palsu, harapan yang benar. Karena janji Allah adalah janji yang benar yang nanti akan kita dapatkan. Dan ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita dan kabar peringatan bagi kita. Karena saat ini kita sedang berjuang umat di tempat yang penuh dengan cobaan. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita tentang mudhafun wa mudhafun ilaih. Tidak elok jika susunan mudhaf wa mudhafun ilaih hanya kita pelajari sederhana atau hanya kita pelajari secara sederhana kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab, durusul lughah dan lain sebagainya. Tapi tahukah ummah, manfaat kita mempelajari mudhaf wa mudhafun ilaih adalah tatkala kita bisa memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan ummahat, di papan tulis ummahat bisa melihat ini adalah ungkapan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Anggap kita tak tahu arti. Tapi kita tahu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ada yang tahu tidak ummahat yang mana susunan mudhaf wa mudhafun ilaih dari kalimat hadis ini? Ya, kita buka interaksi ya ummahat. Ya, silakan. Ibu Dewi, alhamdulillah. Bisa nyala mic-nya nih. Yang mana ya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, kepemilikan dari kalimat ini? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri. Mu'mini, kafiri. Ya, itu ada tuh. Sijnul Mubin, Ustaz. Sijnul mu'min, Masya Allah, tabarakallah. Lalu satu lagi, ada apa satu lagi nih? Yang kedua? Apa tuh? Jannatul Jannatul Kafir. kafiri. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas jawabannya ya. Dan kemarin kita belajar ada tugas ya Ummahat ya. Ada tugas. Ya. Iya, Ustaz. Contohnya, tugasnya di antara contohnya itu adalah apa namanya pedagang ya. Tokonya pedagang. Tokonya pedagang. Apa bahasa Arab tokonya pedagang? Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Ya. At-tajiri. Ummahat bisa lihat nih. Dukanut tajiri sama ya. Harokatnya sama nih. Jannatu dukanu. Al ya. Yang satu alif lam komarian, ya alif lam syamsiah. Itu aja bedanya. Kafiri tajiri. Harokatnya sama. Alif lam. Maka ini adalah susunan mudhaf. Ini mudhaf. Ya. Dan ini mudhafun ilaihi. Ya, sederhana kalimatnya. Dan apa yang disampaikan Nabi adalah kalimat yang paling sederhana ummahat. Ya. Untuk umatnya. Karena tahu umatnya itu ada yang bisa bahasa Arab dan ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ya. Jadi Nabi diutus bukan buat orang Arab saja. Ya. Orang Ajami, orang-orang di luar Arab ya. Kan Nabi diutus untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Ya.
Jadi sesederhana ini kalimatnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnu adalah mudhaf, al-mu'mini mudhafun ilaih. Jannatu mudhaf, al-kafiri adalah mudhafun ilaih. Ya. Kalimat kepemilikan. Nah, sekarang kita bahas nih artinya ummahat. Ad-dunya. Ada yang tahu tidak arti dunia? Dunia. Dunia. Ya, Dunia. jangan diartikan dunia juga Dunia. dong. Dari bahasa Arab. Ditanya masjid apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya masjidun. Masjid ya janganlah. Kan kita belajar bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi artinya apa nih duniawi? Apa ya? Dunia. Tempat. Terkadang kita bingung ya. Persinggahan sementara. Tempat sementara. Tempat persinggahan. Ya, mentang-mentang kita hidup sementara ya, jadi arti kan tempat sementara. Gitu. Ya. Ad-dunya itu maknanya lebih dalam daripada sementara ummahat ternyata. Dia dari bahasa Arab. Akarnya adalah adena. Ya. Adena. Ya. Adena. Adena itu artinya tempat yang rendah. Coba bayangkan ummahat. Ya, dari segi bahasa saja sudah dijelaskan bahwa dunia yang saat ini kita tinggali adalah tempat yang rendah. Maksudnya rendah itu apa? Rendahan. Hina. Ya. Kenapa orang Arab, ini sebelum datangnya Islam ya, sudah ada kata dunia. Kenapa orang Arab mengartikan dunia itu adalah tempat yang rendah? Karena mereka memahami setiap kenikmatan yang ada di dunia sifatnya sementara. Udah capek-capek ya mencari harta, ingin menikmati harta, ternyata sulit kan. Dalam menikmati harta aja sulit ya. Terkadang kita kerja ketika sudah kaya, ternyata sakit. Ya. Qadarullah sakit. Ya. Enakan jadi orang kaya sakit atau jadi orang miskin sehat, Orang kaya sehat. itu namanya tabiat manusia. Tabiat manusia. Betul. Tapi ketidakadilan itu ada di tempat yang rendah ini. Ya. Tidak ada yang instan di permukaan bumi ini. Ya, bahkan membuat Indomie saja harus butuh proses. Ya, tidak ada orang yang tiba-tiba jadi kaya. Ya, ketika ingin mendapatkan kenikmatan, ya dia ingin naik gunung, ingin melihat pemandangan yang indah, penuh perjuangan. Makanya dianggap rendah. Nih parah nih dunia. Mereka mengatakan demikian. Kenapa? Ingin dapat yang nikmat tapi usaha dulu, ikhtiar dulu. Ya. Sedangkan akhirat, surga, ya, ingin mendapatkan nikmat ya tanpa perlu usaha. Karena sudah di surga. Maka dunia yang diartikan dalam bahasa Arab adna, tempat yang rendah di mata orang Arab ya. Bukan di mata Allah nih. Di mata Allah hadisnya beda lagi, ayatnya lebih parah lagi. Bukan tempat yang hina aja, tapi terlaknat dalam hadis yang lain. Nah, dunia sijnul mu'min. Apa artinya sijnul mu'min? Sijnun dari kata sajana. Sajana itu artinya memenjarakan. Sijnun artinya penjara. Penjara milik kan kepemilikan ya, sijnul mu'min. Penjaranya orang yang mukmin, yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Oh, dunia itu tempat penjaranya orang beriman. Apakah benar demikian? Benar, ummahat. Kalau orang yang benar-benar beriman, ya, dunia itu penjara. Kenapa? Menganalogikan seperti penjara. Karena kita tahu lebih banyak
Larangan atau perintah di dunia ini? Kita hidup di dunia. Larangan. Larangan. Sudah dilarang ini, dilarang itu. Ya, dituntut pula. Disuruh ibadah. Perintah ini, perintah itu. Dan semua menguras energi. Itu tidak bisa dipungkiri. Sholat yang paling susah. Sholat apa, Umar? Sholat yang paling berat. Sholat apa? Sholat subuh dan sholat Bisa. Bisa. isya. Itu baru masalah sholat. Belum puasa. Ya, siapa sih yang nggak mau makan? Kita disuruh tidak makan. Sesuatu yang nikmat dilarang. Gitu ya. Maka dianggap sebuah penjara. Ya. Tapi penjara itu mengajarkan para nabinya untuk apa? Sadar. Ya, bertaubat. Maka ada hikmahnya ya. Orang masuk penjara itu ada hikmahnya. Ya, agar apa? Agar dia bertaubat kembali kepada Allah. Wa jannatul kafir. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan jannah, apa artinya jannah? Surga Surga. Surga. Surga bagi siapa? bagi orang kafir. Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir itu orang yang apa? Yang ingkar kepada Allah. Kafir itu dari kata kafara. Artinya mengingkari Allah. Surga bagi orang yang mengingkari Allah, mengingkari aturan Allah. Ya, semua aturan Allah ya tidak ya bahkan diabaikan ya, diabaikan begitu saja. Ya, orang kafir kan demikian. Apa saja dimakan. Yang ini haram dimakan. Yang itu haram dilakukan. Ya. Nah, itulah dunia yang saat ini kita sedang jalani. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, alhamdulillah. Nuasil, kita akan lanjutkan umat dirasatana fi safhati 28. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah di halaman 28 umat. Silakan bisa dibuka halaman 28. Naam. Ya. Di sini bagian 2 latihan mudhaf wa mudhafun ilaih. Latihan membuat kalimat kepemilikan. Perintahnya di sini adalah adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Adhif artinya sandarkan, buatlah kalimat kepemilikan ya dari kata pertama ke kata kedua. Contoh, ada kitabun, ada Muhammadun. Buku, Muhammad. Dibuat kalimat buku milik Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditambahkan milik ya. Dalam bahasa Arab harokatnya yang berubah. Jadi apa Umahat contohnya di sana? Kitabu Muhammad. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadun. Muhammadin. Kitabu Muhammadin sahih. Ya. Berubah ya harokatnya Umahat. Kalau nama orang yang berubah harokatnya saja. Muhammadun jadi Muhammadin. Ya. Sekarang kita latihan Umahat. Ya, pada latihan yang pertama ada kata qalamun, ada kata hamidun. Ya, silakan dibaca bersama-sama Umahat, bisa dinyalakan mic-nya. Wahid isnan salasah. Qalamu hamidun. Qalamu Hamidun. Hamidun. Qalamu Hamidun. Hamidun. Hamidin Umahat. Lihat di sini harokatnya kasro. Ya. Ya. Jadi mudhofun ilaih itu harokatnya kasro. Hamidun jadi Hamidin. Hamidin. Jangan sampai terpleset ya, karena di sini lagi musim hujan juga ya. Musim hujan, licin ya. Qalamu Hamidin yang sahih. Ya. Artinya pena milik Hamid ya. Sekarang kita coba pada baris berikutnya. Ada kata baitun, ada kata abbasun, dibuat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Menjadi apa Umahat? Wahid isnan salata.
Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Rumah milik siapa? Abbas. 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 Masya Allah. Ada gurfatun, ada aliyun. Ketika digabung menjadi apa, Umahat? Wahid isnan salah. Ghurfatu Ali. Ghurfatu Ali. Gurfatu aliyin. Mumtaz. Artinya apa, Umahat? Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Ya. Oke. Daftarun Sa'idun. Buku Sa'id. Buku milik Sa'id. Jadi apa, Umahat? Wahid isnan Daftaru salah. Sa'idin. Sa'id. Buku Daftaru tulisnya Sa'id. Buku tulisnya Sa'id. Mumtaz. Ya. Kita berharap bisa kompak, Umahat, ya. Kalau di kelas yang Ikhwan nggak ada kompak-kompaknya. Karena kita tahu ya. Nah, ini kelas yang akhwat, Ummahat, kita berharap bisa kompak nih. Ya, kita lanjutkan ya, Ummahat. Mindilun yasirun. Menjadi apa, Ummahat? Wahid isnan salasa. Mindil Yasirin. Mindilu yasir. Artinya? Sapu tangan ya. Sapu tangannya Yasir. Sapu tangannya Yasir. Mumtaz. Atau sapu tangan milik Yasir. Qomisun ammarun. Jadi apa, Ummahat? Wahid isnan salasa. Qamisi Ammarin. Ammarin. Rin, jangan sampai lupa. Ammarin. Ammarin. Artinya? Kemejanya Ammar. Kemejanya Ammar. Mejanya Ammar. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir sarirun khalidun. Menjadi apa, Ummahat? Wahid isnan salasa. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Khalidin. Ya. Harokatnya kasrotain. Artinya? Tempat tidurnya Khalid. Tempat tidurnya Khalid. Kok Hamid ya? Khalid. Ya. Khalid. Ya, sahih, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah tadi kita telah mempelajari ya yang namanya mudhofun ilaih, nama orang. Nah, sekarang ya profesi ataupun nama benda ya. Mudhofun ilaihnya. Ya. Contoh, maktabun al-mudarrisu. Maktabun artinya meja. Al-mudarrisu artinya guru laki-laki. Ya, kita bicara guru lah gitu ya. Maka ketika membuat mudhof wa mudhofun ilaih, kalimat kepemilikan menjadi maktabul mudarrisi. Ya, harus ada tambahan alif lam. Alif lam. Iya, pada kata mudhofun ilaihnya. Karena dia bukan nama orang. Kalau nama orang tidak boleh. Ya. Baik, kita mulai ya. Miftahun al-baitu. Menjadi apa, Ummahat? Wahid isnan salasa. Miftahul bait. Miftahul Baik. baiti. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Alhamdulillah. Artinya apa, Ummahat? Kunci rumah. Kunci milik rumah. Jadi kunci rumah. Nah, betul. Ya. Terkadang kita nggak harus menggunakan kata milik ya. Kuncinya rumah berarti kunci rumah. Miftahul bait ya. Mungkin bisa kita praktekkan ya ke anak atau ke suami, Ummahat ya. Aina miftahul bait, di mana kunci rumah ya. Kalau zaman dulu kunci rumah biasanya di atas ventilasi gitu ya taruhnya, atau di bawah keset ya. Di bawah keset dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang demikian. Kalau sekarang kan tinggal pencet-pencet kebuka tuh pintu gitu ya. Sudah canggih gitu ya. Pintu elektrik ya, pintu apa namanya ya, jenis itu ya, pintu digital ya. Nah, baik. Selanjutnya, Ummahat, duktanun at-tajiru. Nah, sesuai dengan tugas kemarin ya. Jadi apa, Ummahat? Tajir. Tajiru.
Tajiri. 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 Dukkanut tajiri. Artinya toko milik Pedagang. pedagang. Tokonya pedagang. Mumtaz. Ustaz, Ya. boleh nanya nggak Ustaz? Silakan, silakan. Kalau Matjarut Tajiri itu sama juga toko milik pedagang bukan? Iya, matjarun ya. Ya, Matjarut matjarun itu Tajiri. adalah toko. Boleh juga matjar tajiri. Ya, sinonimnya dari toko dukkanun adalah matjarun. Oke. Ya. Kalau matjarun itu adalah tempat orang dagang. Ya, Lapak tempat itu orang bukan? dagang. Ya, lapak juga bisa, ya. Kios Oh. juga bisa, ya, kios untuk dagang, ya. Itu lebih umum, matjarun itu lebih umum. Artinya Oh. umahat jualan di emperan juga disebut matjar, gitu ya. Oh. Apa jualan apa asongan ya? Ya, jualan asongan ya, apa namanya? Yang jalan dia berhenti ya, dia punya lapak sendiri ya, atau di tempat-tempat pasar kaget ya, itu juga matjar artinya. Kalau dukan lebih kepada toko-toko yang memang sifatnya permanen. Sifatnya Oh. permanen. Iya, kayak misalkan apa kios gitu ya. Ya, Ya. apa ruko gitu ya, dan lain sebagainya. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ummahat. Baitun al-muhandisu. Jadi apa ummahat? Baitul Baitul muhandisi. Baitul muhandisi, hati-hati ya. Ana bilang hati-hati ya. Harokatnya tidak boleh salah. Baitul muhandisi. Artinya apa baitul muhandisi? rumahnya arsitek. Rumahnya arsitek, insinyur. Sahih. Arsitek atau insinyur sama ya di dalam bahasa Arab. Berikutnya ismun al-waladu. Jadi apa ummahat? Ismul Waladi. Ismul waladi. Ya. Ini harokat waladi ya. Waladi. Ya. Bukan waladu. Ya. Artinya apa ismul waladi? Namanya anak itu. Namanya anak kecil. Mumtaz. Ya, namanya anak kecil. Ini biasanya ada di form. Ya, formulir misalkan ya. Di kertas-kertas ya ismul waladi. Ada juga ismul walidi. Jangan sampai salah baca juga. Walidi itu wa-nya ada alifnya ya. Walidun. Waladun dengan walidun. Itu artinya beda, Umah. Kalau waladun anak kecil, kalau walid itu orang tuanya. Oh, Ih, walidi. ya. Umpama Umahat mau daftarkan anaknya sekolah di sekolah bahasa Arab itu ya. Nah, itu ada formnya pakai bahasa Arab. Ismul walad, ismul walid. Beda tuh. Dan sampai terbalik salah nulis. Oh, Ya. Iya. Jangan sampai salah nulis. Umahat tulis nama Umahat di ismul walad. Ya. Salah. Bukan. Anaknya yang ditulis namanya. Bukan orang tuanya. Ya. Ya. Kelihatannya, ya, kelihatannya mirip gitu ya. Padahal berbeda ya. Ada alifnya dia. Ya. Wawnya ada alif. walidi. Walidi. Ismul walidi. Nama orang tua. Tulis nama orang tua. Atau wali murid gitu ya Ustadz? Iya, wali murid. Ya. Ya, itu ada di pesantren salah nulis. Ya. Salah nulis di pesantren, akhirnya apa? Di inputnya nama orang tuanya itu muridnya. Jadi santrinya itu nama orang tuanya. Ya. Ya. Nama apa nama orang tua ditulis nama anaknya. Waduh, bahaya itu. Bahaya. Ya, pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Dengan Allah. Ya, berikutnya ada kitabun, ada Allahu.
Jadi apa Ummahat? Kitabullah. Kitabullah. Kitabullahi. Kitabullahi. Ya, artinya Kitab Kitab Allah. Allah. kitab Allah, bukunya Allah. Bukunya Allah adalah Oh, Al-Qur'an. Al-Quran. Ada apa lagi? Ya, kitabnya Allah ada berapa Ummahat? Al-Furqan. Al-Quran. Nah, itu nama lainnya, nama lain dari Al-Qur'an. Ya, kitabnya Allah kan ada berapa? Masa Oh, taunya iya. Al-Qur'an saja. Taurat, Injil, Ya, Taurat, Zabur. lalu Zabur. Zabur dulu. Setelah Zabur, Taurat. Injil, baru Al-Qur'an. Al-Quran. Ya, ini yang sahih. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi kitab Allah bukan cuma satu ya Al-Quran, tapi ada 4 kitab Allah. Yang otentik tinggal 1. 3-nya sudah direvisi-revisi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Ummahat bintun at-tabibu. Jadi apa Ummahat? bintu tabibi. Masya Allah, Masya Allah. Bintut tabibi. Artinya apa bintut tabibi? Anak perempuannya dokter. Perempuan dokter. Anak perempuannya dokter. Mumtaz. Ya. Ustaz, Bintun itu anak. nanya lagi boleh, Ustaz? Boleh, silakan, silakan. Saya kan PR ini kan ada yang di PR ya Ustaz ya. Iya. Nemu di Google-nya tuh bukan bintu tapi ibnatu, itu bedanya apa ya Ustaz? Oh, Masya Allah. Jadi ibnatu tabibi gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu siapa panggilannya? Saya bingung ya. Oh. Ana. Ibu Ana, ya Ibu Ana. Karena panjang namanya Ibu Tegariana. Oh ya, Ibu Ana ya. Nah, terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Ya, bintun. Kita tahu di dalam bahasa Arab bintun itu apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Ada namanya ibnatun. Ibnatun anak perempuan juga. Cuma berbeda Umar. Kalau bintun anak kandung. Kalau ibnatun anaknya umum sifatnya. Misalkan saya punya anak murid, ya. Nah, anak murid perempuan namanya ibnatun, ya. Anak murid perempuan ibnatun, anak tetangga seperti anak sendiri namanya ibnatun, ya. Tapi kalau anak kandung bintun, ya. Bintun, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di Batu Nisan Ummahat. Ya, Batu Nisan. Biasanya kalau di Batu Nisan nama anaknya yang meninggal namanya Fatimah. Fatimah binti. Ya. Iya. Karena itu dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Oh. Karena dia anak kandung, bapaknya siapa? Ya. Oh, bapaknya Muhammad, ya. Fatimah binti Muhammad. Maka tidak ditemukan Fatimah ibnatu Muhammad, ya. Ya, itu diantara perbedaannya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Ya, fahimna insyaallah. Tapi secara garis besar itu sinonimnya Ummahat. Paham ya? Jadi kita bahas tuh secara umum bintun sinonimnya ibnatun. Ya. Tapi secara spesifik ada perbedaan sedikit ya, perbedaan sedikit. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Miftahun as-sayyaratu. Jadi apa Ummahat? Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Artinya Kunci mobil. Masya Allah, kunci mobil. Ya, sekarang udah nggak pakai kunci ya Ummahat ya. Ya. Tinggal pencet langsung buka pintunya ya. Ya, zaman dulu baru pakai kunci. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah Ummahat. Fahimna.
Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang mau Ustadz lagi ya yang binti-binti itu. boleh silakan. Kan kalau kita kan bilangnya siapa Fulana binti bukan bintu. Itu yang benar bintu apa binti atau gimana? Oh iya. Ya. Nah, inilah kembali kepada yang namanya perbedaan bahasa ya. Bahasa Arab dengan bahasa Arab yang di Arab dengan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Ya. Kalau ditanya ya, itu si Fatimah bintu atau binti Muhammad misalkan. Fatimah binti Muhammad yang mana sih orangnya misalkan gitu ya. Nah, itu sah-sah saja karena ya itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Kan binti sudah jadi bahasa Indonesia, Umar. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Bin dan binti itu udah jadi bahasa Indonesia. Seperti masjid. Masjid ada orang bilang masjid, kadang orang bilang masjid. Kan gitu ya? Iya. 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 Nah, itu hanya penyimpangan bahasa, perbedaan bahasa aja. Tapi kalau yang benar, bintu, Fatimah bintu Muhammad. Aina Fatimah bintu Muhammad. Ya, makanya bintu Muhammadin karena mudhaf wa mudhafun Ilai. ilai itu. Tapi kalau kita bilang, oh ini nggak boleh pakai Fatimah binti Muhammad tuh, nggak boleh tuh, salah bahasa Arabnya. Lah kita kan tinggal di Indonesia sudah dirubah ya, binti jadi bahasa Indonesia. Jadi kita dibilang salah juga enggak karena sudah mendarah daging, sudah terbiasa dengan kata binti dan bin, binti dan bin. Padahal bukan bin kan, ibni, yang betul ibnu, ibnu. Ah, ah. Muhammad ibnu ibnu Abdullah. Abdullah ibnu Abdullahi misalkan. Ibnu bukan ibnu Abdullah, ibnu Abdillah. Ibnu Abdil. Oh, Ibnu Abdillah. Itu ada lagi pembahasannya. Jadi salah kalau Ibnu Abdullah salah. Yang betul Ibnu Abdullah. Bintu oh, Abdullah. Bintu Abdil Aziz. Bintu Abdir Rahim. Ya. Itu kalau kita bahas secara bahasa. Ya, bahasa Arab yang benar itu. Kalau tinggal di Indonesia, ya kita ngikutin. Ya, meskipun salah ya secara bahasa Arab. Jadi nggak usah dikoreksi ya Ustadz. Kenapa? Itu kan udah jadi kata serapan, jadi sah-sah aja ya kalau di pergaulan gitu. Oh iya, kalau di Indonesia nggak sah-sah saja. Tapi kalau ngomong sama orang Arab, jangan seperti itu. Kayak Itu Umi kan juga sama Ustadz. Umi itu kan teh ibuku. Cuman kalau kita udah panggilan di ibu itu kan dipanggil Umi siapa gitu. Maksudnya namanya betul, bukan ibunya betul. siapa, tapi nama aslinya dipanggil jadi Umi. Jadi kayak ibu gitu. Iya, sahih. Ya, Umi, Abi, begitu. Ya Jadi maksudnya bukan namanya dia kan Citra, jadi Umi Citra. Bukannya ibunya si Citra. Iya, betul. Terjadi apa ya, penyimpangan bahasa yang kita tidak bisa salahkan juga karena kita kan orang Indonesia ya, awalnya tidak tahu bahasa Arab, itu diambil dari orang-orang yang dari Arab ke Indonesia gitu ya, orang-orang asing ya yang tinggal di Indonesia saat ini, yang keturunan Arab, nggak salah juga ya. Anta jadi ente kan jadi bahasa Betawi gitu ya, padahal itu bahasa Arab ya, bahasa Arab anta, tapi ente jadinya ya. Ana jadi ane ya. Seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, sembari berjalan ya Ummahat. Ya, sembari berjalan kita lanjutkan dulu bagian 3 Ummahat. Iqra waktub ma'a dhabti awahiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati harokat akhir pada setiap kata. Ya. Nah, ini kan gundul semua nih. Kita baca nih harokatnya. Ya, apa bacaan yang pertama Ummahat? Ba apa ini? Bab madrasati. Rosati.
Babul Babul Madari. Babul madrasati. madrasati. Ya betul. Babul madrasati. Artinya apa? Pintu apa nih? Pintu sekolah. Pintu sekolah. Betul. Oh benar. Pintu sekolah. Mumtaz. Masya Allah. Berikutnya, apa berikutnya sampingnya? Silakan dibaca. Imarul Imarul Rojali. rojulu. Rojuli. Marur rojuli. Rojali berat ya kalau Rojali. Ya, ya. Nama beras ya. Rojolele itu ya. Beda lagi ya. Rojali mah nama orang itu orang Betawi. Ribet, Ustaz. Iya, iya. Ya, Marur hati-hati ya. rojuli. Himarur rajuli. Ya, Masya Allah. Ya. Apa artinya himarur rajuli? Keledai laki. Keledai milik lelaki dewasa. Lelaki dewasa ya. Ya. Berikutnya apa sampingnya? Silakan. Baitu Hamidin. Hamidin. Artinya Rumahnya Hamid. rumahnya Hamid. Mumtaz. Masya Allah. Berikutnya. Mudiri. Artinya apa? mobilnya pimpinan. Mobilnya pimpinan. Betul. Berikutnya. Menari. Amari apa rin? Menari. Amarin. Amarin. Rin dong, tanwin. Kasrotain. Oh iya. Amarin. Amarin. Artinya Sapu Sapu tangannya Ammar. sapu tangannya Ammar. Masya Allah. Sahih. Berikutnya. Ismu Talibin. Talibi. Kasrah. Ingat kasrah. Ismu talibi. Artinya. Nama murid. Nama murid. Iya, nama pelajar. Sahih. Berikutnya. Baitullah. Baitullah. Rumah Allah. Baitullahi hu. Baitullahi. Baitullahi mudhafun ilaih. Pokoknya diingat mudhafun ilaih harokatnya kasroh. Ya. Baitullah artinya rumah Allah. Allah. Ya. Baik, berikutnya. Fi kitabi, karena ada fi jadi kitabi tuh. Kitabillahu ha apa hi? Kitabillahi, betul. Allahi, kitabillahi itu adalah susunan mudhafun ilaih. Ya. Berikutnya. Mim baitul Mudarrisi. Iya. Ini perhatikan Ummahat. Ana tadi mendengar ya. Ada hukum tajwid yang dibaca. Nun sukun bertemu ba. Jadi mim baitil mudarrisi. Nggak ada Ummahat. Jangan ditempel hukum tajwid di sini. Tidak berlaku hukum tajwidnya. Ya. Ya. Jadi jangan mim baitil mudarris. Jadi min, tetap min bacanya. Min baitil mudarris. Artinya dari rumahnya guru. Rumahnya guru. Sahih. Ya, terakhir silakan dibaca. Alamat tabil mudiri. Mudiri, Masya Allah. Artinya? atas mejanya Di atas mejanya mudir. kepala sekolah. pimpinan. Ya. Kepala sekolah itu beda, Ummahat. Kepala di bawah, di atas kepala sekolah namanya pimpinan, direktur, direksi.
atau ketua yayasan kalau pendidikan. Itu namanya mudir. Ya. Alhamdulillah bagian 3 ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, tapi baru dalam bentuk 2 kata. Nah, bagian 4 nanti Ummahat akan belajar beberapa kalimat, jumlahnya banyak ini ya. Total ada 20 kalimat, di mana 20 kalimat ini di dalamnya ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Maafis. Hal min soal? Mafi soal. Maafi, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan Ummahat, sepertinya kita harus memilih ya. Memilih di kelas F. Kebetulan Ana baru ngeh ya, baru sadar bahwa di kelas F ini belum ada Roisul Fasal, ketua kelas. Ya, ketua kelas. Kira-kira Ummahat ada yang bersedia menjadi ketua kelas? Kalau tidak ada, Ana yang memilih, boleh tidak Ummahat? Oh, tidak ada jawaban, sepertinya tidak boleh ya. Kira-kira boleh tidak? Ana memilih untuk memilih ketua. Tujuannya adalah untuk mengabsen, seperti halnya Ibu Evi ya. Sepertinya Ibu Evi juga agak kesulitan ya. Beberapa hari belakangan sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Ibu Evi, semoga Allah berikan kemudahan dari ujian tersebut ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu sepertinya nanti untuk ketua kelas tugasnya adalah mengabsen, lalu memposting tugas ya. Tugas yang hari ini yang hari ini diberikan tuh apa ya. Sebenarnya hanya itu ya. Dan yang tidak hadir nanti bisa lapor kepada ketua kelas ya. Kalau apabila ada yang sakit ya, umumkan saja di grup ya, agar ini menjadi ladang doa untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya. Oleh karena itu, Ana ingin bertanya kepada Ummahat, boleh tidak Ana yang memilih langsung? Atau ada yang bersedia? Silakan. Tafadhol antum. Naam. Ya, bila demikian Ana pilih ya kepada Ibu Ana, apakah bersedia? Enggak, Ustadz. Jangan. Hah? Jangan. Tidak? Tidak. Belum bersedia? Iya. Oh iya, baik ya. Ibu Evi mungkin ada masukan. Alhamdulillah Ibu Evi hadir di sini. Apa di voting aja atau gimana Ustadz? Oh iya, baik. Bagaimana Ummahat, kita voting atau langsung saja yang bersedia nih? Karena sesederhana ini ya, insya Allah tugasnya bukan hanya tugas yang diberikan, tapi juga pahalanya insya Allah juga banyak Ummahat. Ya, dan kita berharap yang muda-muda saja ya. Kalau yang sudah berumur ya, seperti beberapa Ummahat ya, kita khawatir mendapatkan beban yang lebih berat, khawatirnya gitu ya. Bagaimana Ummahat, di sini ada Ibu Emma, mungkin Ummu Hani? Kan Ustadz, kalau misalkan sedang berhalangan, misalkan nih waktu kayaknya berhalangan karena untuk kontrol gitu, itu gimana Ustadz? Bisa diwakilkannya ke siapa? Boleh diwakilkan ya, boleh diwakilkan dan boleh diinfokan ke Ibu Evi. Oh Ya. gitu. Itu diwakilkan ke Ibu Evi, nanti Ibu Evi yang mengatur ya, yang mengatur baiknya bagaimana, seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketua kelas ini berperan ya untuk
bisa mengabsen, memberikan tugas, menulis tugas ya di grup dan lain sebagainya. Insya Allah bersedia Ibu Emma? Insya Allah Ustadz. Insya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fiki. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Ibu Emma atas usaha dan juga jeripayah ya Ibu Emma untuk bisa hadir menjadi ketua kelas di kelas F ya. Kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiki. Naam. Ya, tadi sudah ya. Ya, sudah diinfokan Ibu Evi, nanti langsung Ibu Emma melihat ya kegiatan Ibu Evi dan bisa menyampaikan Ibu Evi tugas-tugas dari ketua kelas seperti itu. Nah, nanti anak japri aja Ustadz ya. Ya, Boleh, seperti Evi. saja. Ya, baik ya. Alhamdulillah Ummahat kita telah sepakati bersama ya atas kelas F ya. Tugas yang diemban dari ketua kelas. Nah, untuk tugas pada sore hari ini ya tadi kita singgung tentang hadis Nabi yang di dalamnya ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Sekarang tugasnya adalah mencari susunan mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Perlu dikasih contoh nggak Ummahat? Boleh Ustaz. Boleh. Nah, di dalam surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr ya, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Nasrullahi wal fath. Nah, kata nasru dan Allahi. Ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, satu ayat ditulis boleh. Ya. Kalau ayatnya terlalu panjang ya satu baris boleh. Ya. Nasrullahi adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Surah An-Nasr ayat pertama seperti itu. Satu saja ayatnya. Fahim tunna Ummahat? Fahimna, insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Hal min soal? Ya, Maaf, soal. Masya Allah. Ya, jelas nih. Ya, maafis soal. Ya. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ya, Ummahat. Keluasan ya dan keberkahan ya, tentu keberkahan ilmu, keberkahan rezeki ya, dan ini menjadi motivasi ya buat kita yang saat ini mungkin ya sedang diuji oleh Allah dengan belajar bahasa Arab ini. Bukan beban yang didapatkan, tapi nikmat belajar, nikmat bermajelis ilmu. Jangan sampai ada beban ketika belajar bahasa Arab. Oh, saya tidak mengerjakan tugas Ustaz karena banyak begini-begini. Enggak apa-apa. La ba'sa bihi. Tidak mengapa. Yang penting kita belajar. Ketika kita belum ada waktu, mungkin karena ada uzur, sakit, dan lain sebagainya, ya ingatlah sakit yang kita rasakan menjadi apa? Laba ya, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang sedang diuji, jangan khawatir. Karena Allah berikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali dengan sesuai dengan beban yang kita rasakan, yang kita mampu. Jadi jangan khawatir, yang kita sanggupi jangan khawatir. Ya, jangan jadi beban. Anak khawatir ya kalau ada di antara ummahat belajar bahasa Arab sampai menelantarkan anak, ya naudzubillah. Ya, sampai menelantarkan suami. Biasa suami bikin kopi nggak jadi bikin kopi karena ngerjain tugas. Waduh,
Kalau bisa jangan belajar bahasa Arab kalau begitu. Ya, belajar bahasa Arab itu bukan untuk menjadikan beban pada diri kita, tapi membuat hati kita menjadi tenang. Belajar menjadi mengasyikkan, belajar semakin paham tentang agama kita. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Itu datangnya dari ana pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, ada informasi bahwa nanti malam akan diinfokan ya, ummahat yang menyetorkan tugas yang paling bagus nilainya, paling cepat mengerjakannya, dan yang paling bagus tulisannya akan mendapatkan jahizah ya, pengumuman nanti akan diumumkan malam ini insya Allah. Ya, baik, ini mungkin informasinya. Kita akhiri ummahat dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la ilaha illa anta Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.